Lanjut hari kedua, kita semua tahu ya, hari kedua ini bakalan energy consuming banget. Karena kita bakalan ke Gunung Merapi. Jam 7.30-an kita jalan ke Merapi. Perjalanan kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam, 1,5 jam. Begitu sampai di sana, kita turun dan kita pick mobil Jeep Willys mana yang kita masing-masing mau gunakan untuk naik ke atas. Karena untuk naik ke atas sana, disarankan menggunakan mobil Jeep tersebut. Karena memang tracknya atau medannya yang cukup menantang. Sesuai dengan tema produk UAG ya, yang betul-betul rugged. Spot yang pertama kita tujui adalah bunker di mana tempat orang-orang bersembunyi ketika Gunung Merapi itu meletus dan lavanya turun. Di situ kita bisa melihat spot bunker yang ditempati oleh orang-orang tersebut yang masih ada sisa-sisa lavanya ya. Itu kita bisa lihat view Gunung Merapinya, kemudian bunkernya itu berada di bagian bawah. Nah, jadi bunker Kali Adem ini dulu digunakan untuk perlindungan darurat dari awan panas. Dibangun tahun 2001, selesai tahun 2005. Nah, selang 1 tahun setelah selesai, itu ada erupsi Merapi yang sampai di bunker ini tuh lavanya. Nah, jadi ada 2 orang yang masuk ke dalam bunker itu menjadi korban karena bunker ini tidak kuat menahan panas dari lavanya. Nah, dulu 2 orang yang meninggal itu seperti di oven. Suhunya diperkirakan sampai di angka 500 derajat Celcius. Mateng. Evakuasinya selang 3 hari karena mencari titik koordinat bunker ini. Itu suhu permukaan tanah yang kita injak itu masih di angka 200 derajat Celcius. Kondisi orangnya gimana, Mas? Kalau orangnya kemungkinan gosong. Oh, gosong. Nah, kalau mau masuk ke dalam bunker boleh, tapi pantangannya cuma 1. Tidak boleh pakai kacamata hitam karena gelap. Oke. Iya sih, Mas. Nice info, Mas. Kemudian setelah selesai di situ, kita juga sempat foto-foto dengan background Gunung Merapi. Yang di hari itu lagi-lagi cuacanya sebenarnya nggak panas terik ya, mendung, jadi kita juga cukup terbantu, nggak panas-panas banget walau memang berkeringat. Spot kedua yang kita kunjungi di Merapi adalah Museum Mini. Itu adalah sebuah tempat yang mana kayak rumah atau tempat tinggal begitu ya sepertinya ya, yang memang terkena dampak dari letusan Gunung Merapi. Dimana di situ setiap barang-barang yang terkena efek dari Gunung Merapi itu terlihat dengan jelas dan terpampang. Kita bisa langsung melihat jamnya pun, bahkan masih stay di jam ketika dihantam sama lava Merapi. Kalau gue nggak salah sekitar jam 12-an. Kemudian ada juga TV-TV dan berbagai properti yang memang udah angus gitu loh, udah kayak barang kena abu-abu gitu aja. Dan juga yang menarik, ada beberapa ruangan yang memang masih dikasih sesajen, tapi sayangnya tidak bisa kita capture dengan kamera. Dan juga beberapa hal lain yang gue temukan di situ, ada kayak tulang belulang dari hewan peliharaan atau hewan ternak yang ada di situ ya. Cukup mengenaskan dan mengiris hati ya melihat hal-hal seperti itu. Dari situ kita lanjut ke spot ketiga. Spot ketiga itu Batu Alien. Nah, sekarang kita udah sampai di Batu IT atau Batu Alien. Yes, IT. Benar. Jadi kenapa ini Batu Alien? Karena ada berbentuk mata dan bentuk muka alien. Siapa yang tahu alien sih? Tahu. Itu pertanyaan. Mari kita lihat. Mari kita ulas. Batu Alien ini gue bilang kita harus betul-betul cari angle yang tepat untuk melihat mimik wajah dari aliennya. Cuman memang di tempat ini kita nggak begitu spend waktu terlalu lama. Kita cuman pengen check-in aja di setiap spotnya, karena kita langsung lanjut ke tempat berikutnya yang super duper membuat diri kita excited banget, karena ini medan off-road.
Di medan off-road ini awalnya udah ada tim yang saat dari awal kedatangan beli kayak jas hujan penutup begitu buat jaga-jaga, karena udah diwanti-wanti dan memang di awal tuh banyak ibu-ibu yang jual jas hujan. Nah kebetulan beberapa anak-anak termasuk mobilnya gue, Hendrix dan Jack, kita memang udah beli yang namanya jas hujan. Jadi kita udah cukup prepare lah. Tapi serunya juga ada beberapa anak-anak yang nggak beli. Dan medannya ini ya kayak medan off-road yang proper. Dan memang mobilnya juga Jeep Willys, Jeep US seperti yang kita ketahui itu adalah Jeep off-road yang proper juga. Kita bisa muter-muter di track tersebut berkali-kali sebanyak mungkin yang kita mau. Dan memang harus gue akui bukan saja mengkonsumsi energi, cuman badan juga pasti sakit karena selain air yang kita hantam basah-basahan, badan kita otomatis dengan trek yang seperti itu, bantingan ke badan itu berasa banget. Bahkan kameramen gue, si Satria, ini ngilunya masih berasa sampai hari ini, efek dari bantingan-bantingan tersebut. Oke, habis basah-basahan, kita menenangkan diri sejenak, kemudian kita balik ke tempat awal untuk naik kendaraan menuju makan siang. Makan siang sebentar, udah lapar banget, kita langsung lanjut ke tempat yang berikutnya, pantai. Pantai yang gue maksud adalah Pantai Timang, dan memang dari tempat kita, dari tempat Merapi mau menuju ke pantai tersebut perjalanannya cukup jauh ya, kurang lebih 2 jam. Gue sih ketiduran ya di mobil. Begitu sampai di sana lagi-lagi kita nggak bisa bawa mobil pribadi ya, karena memang trek untuk mencapai pantai tersebut lebih tricky, lebih terjal daripada trek yang kita lalui di Merapi. Ya. Ada anak-anak yang lagi-lagi naik mobil Jimny, gue sendiri naik mobil Veroza yang rada ketutup. Perjalanan kurang lebih sekitar 6 km dari tempat kita menuju ke spot yang kita bisa lihat ya. Ada pantai, kemudian bebatuan. Sebenarnya selling point tempat tersebut adalah ketika kita bisa seberang dari tempat kita sampai itu ke spot satunya, mungkin bebatuan itu namanya Pulau Timang kali ya. Nah, tapi tantangannya kita ke sana ada 2 opsi. Yang pertama, bisa nyebrang dengan menggunakan kaki kita jalan, dan perjalanan untuk nyebrang ke bebatuan atau Pulau Timang tersebut itu memang menantang sekali ya. Karena 2 opsi yang disediakan adalah opsi kita bisa menggunakan jalan kaki dengan jembatan buatan manusia yang memang terlihat cukup ngeri ya kalau kita bukan yang tipe adventurous begitu. Opsi kedua adalah menggunakan gondola. Gondola ya, kalian tahu lah gondola seperti apa. Tapi lagi-lagi, gondola ini juga bukan gondola yang proper. Gondola ini gondola yang lebih didesain oleh orang-orang setempat dengan menggunakan tali tambang, dan cara pengoperasiannya juga manual, bukan menggunakan mesin. Dan yang mau nyebrang itu cuman 1 orang, Jody Motovlogs. Dia yang emang pengen nyebrang, so dia nyebrang sendirian ke ujung sana, menikmati momen-momen yang ada di ujung sana untuk melihat ke laut lepas yang berada di sisi satunya. Kita semua nunggu di seberang sambil moto-moto Jody dan menikmati pemandangan di alam sekitar di sisi yang lainnya. Ya udah, dari situ kita makan sebentar di warung SS, kemudian lanjut pulang. Lagi-lagi udah gerlah, capek banget, mandi, tidur. Hari kedua selesai.